Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan di Malam Pengantin. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Zakaria. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Duka masih menyelimuti keluarga Pak Wadi. Umar, putra satu-satunya, baru saja kehilangan istri di malam pertamanya. Seminggu yang lalu Umar resmi menyunting kekasihnya, Dewi. 6 bulan berpacaran. Imam memantapkan hati untuk menikahi Dewi. Wajah bahagia terpancar dari keduanya. Menjadi raja dan ratu sehari di singgasana pelaminan terpancar dari keduanya. Malam pengantin yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Umar sudah tidak sabar untuk bercinta dengan istrinya. Umar ingin merasakan indahnya surga dunia. "Mas, pelan-pelan ya, Dewi takut," ucap Dewi sambil memandang wajah suaminya. "Tenang saja, Dek. Mas akan hati-hati kok. Ini kan juga pengalaman pertama Mas." Perlahan Imam membaringkan tubuh istrinya. Ia mulai mencumbui wajah Dewi. Meskipun deg-degan, Dewi berusaha rileks. Ia mendekap tubuh Imam dalam kepasrahan. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba tubuh Dewi mengejang. Matanya melotot dengan mulut terbuka. Hembusan nafasnya terlihat sesak. Tentu saja hal itu membuat Umar terkejut. Umar menghentikan gerakannya. Diguncang-guncangnya tubuh Dewi. "Dek, kamu kenapa, Dek?" Pekiknya panik. Tidak ada jawaban. Tubuh Dewi terus saja mengejang, bergetar hebat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Umar benar-benar merasa panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam keadaan tak menentu, Umar gegas mengenakan pakaiannya. Kemudian ia menutupi tubuh Dewi dengan sarung. Umar meraih Dewi ke dalam pangkuannya. Tak lama tangan Dewi terkulai. Kepalanya tergolek ke samping dengan mata masih terbuka. Saat Umar memeriksa urat nadi, ia tidak percaya jika Dewi telah tiada. Jeritan keras Umar mengagetkan sesi rumah. Pak Wadi, Bu Susi, dan beberapa kerabat yang lainnya ada di sana segera berlari menuju kamar Umar. Ketika pintu terbuka, dilihatnya Imam tengah menangisi jasad istrinya yang sudah tidak bernyawa. Semua terkejut melihat pemandangan tersebut. "Ada apa, Mam? Apa yang terjadi?" tanya Bu Susi cemas. "Dewi, Bu. Dewi telah meninggal," jawab Imam sambil terisak. "Apa?" Semua saling berpandangan, tidak menyangka dengan kematian Dewi yang tiba-tiba. Banyak yang menduga jika Dewi meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi Imam tidak percaya begitu saja. Ia tahu Dewi tak mempunyai penyakit jantung. Ada hal aneh yang terjadi malam itu. Imam teringat perkataan Dewi sehari menjelang pernikahan mereka. Dewi mengatakan jika ia bermimpi melihat sosok wanita berambut panjang dengan mata melotot di sudut kamar Dewi. Saat mendengarnya, Imam beranggapan itu hanyalah mimpi belaka. "Tapi aku takut, Mas. Takut sekali. Makhluk itu terus menatapku." "Sudahlah, Dek. Lupakan soal mimpi itu. Udah dulu ya, Ibu memanggil Mas." Imam menutup panggilan telepon. 3 bulan berlalu sejak meninggalnya Dewi. Imam yang seorang supervisor cleaning service di sebuah rumah sakit bertemu dengan teman lamanya, namanya Vika. Ia ke sana untuk menjenguk bibinya yang tengah dirawat. "Jadi, kamu masih sendiri?" tanya Imam suatu malam. Vika mengangguk. Kemudian ia menceritakan tentang putusnya hubungan dengan seorang dikarenakan pacarnya selingkuh. Sejak itu, Vika tak mau lagi berpacaran. Alasan takut kembali diselingkuhi menjadi penyebab. "Tapi kan tidak semua lelaki seperti itu, Vik. Jangan disamaratakan. Jika kamu tak keberatan, aku mau menjadi kekasihmu." Dengan penuh percaya diri, Imam berkata. Vika terhenyak mendengar kejujuran Imam. Dia tidak menyangka jika Imam menyukainya. Sejujurnya Vika pun menaruh hati pada Imam. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Vika bersedia menjadi kekasih Imam karena Vika tahu bagaimana kepribadian temannya itu. Tak ingin berlama-lama menyandang status duda, Imam memutuskan menikahi Vika secepatnya.
Malam pertama yang belum pernah ia kecap, ingin Imam ulangi bersama Vika. Gadis manis bertubuh gemoy yang pernah menjadi teman sekelasnya di SMP. Pernikahan pun berlangsung meriah. Vika yang sangat bahagia dapat bersanding dengan murid yang pandai di kelasnya dulu. Tak henti-hentinya Vika menebar senyum pada semua yang hadir. Senyum bahagia dari pasangan pengantin yang tengah duduk di pelaminan. Hingga tiba saatnya, malam pertama. Imam menggendong tubuh Vika ke atas ranjang. Ia sudah tidak sabar untuk menikmati percintaan. Saat menyentuh wajah Vika, tiba-tiba Imam melihat raut muka istrinya berubah. Tak lagi memberikan senyuman, tapi memperlihatkan kegelisahan yang membuat Imam merasa heran. "Kamu kenapa, Vik?" tanya Imam. "Kok perasaanku jadi gak enak gini, Mam? Kamu ngerasain sesuatu gak?" Vika menatap wajah Imam. "Enggak, aku malah seneng karena sebentar lagi bakal belah duren." "Kamu sudah siap kan?" Vika hanya menggelengkan kepala seraya mengedarkan pandangan ke setiap sudut kamar. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Dirasakannya bulu kuduknya meremang. Tingkah Vika makin membuat Imam bertanya-tanya. "Kamu kenapa sih? Ayo kita mulai." Imam memegang bahu Vika. Please, jangan sekarang ya, Mam. Beneran, firasatku gak enak begini. Berhubungan intim butuh ketenangan. Gimana aku bisa tenang kalau perasaanku lagi kacau begini?" "Iya, tapi kamu kenapa? Ayo Vik, cerita sama aku, ada apa?" Imam terus mendesak agar istrinya mau bercerita. "Gak tahu, Mam. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku tidur duluan ya." Tanpa menunggu jawaban Imam, Vika lekas menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang terbalut gaun seksi dan menerawang. Imam yang tadinya berbunga-bunga mendadak kesal dan tak habis pikir dengan kelakuan Vika. "Ada apa sih?" batinnya terus bertanya. Melihat Vika sudah dalam posisi tidur menyamping, Imam memutuskan beranjak dari tempat tidur. Ia berdiri sembari memikirkan apa yang membuat Vika urung melayaninya. Apa karena Vika merasa belum siap atau ada hal lain yang menyebabkan dirinya enggan memuaskan hasrat suami? Imam duduk di tepi ranjang. Ia meraup muka sembari mengembuskan nafas kasar. Apakah bisa malam ini dirinya tidur nyenyak tanpa melewati malam pertama? Keesokan harinya, wajah Vika terlihat murung. Ia tengah duduk di kursi teras sambil memainkan ponsel. Vika masih terbayang-bayang mimpinya sehari sebelum ia menikah dengan Umam. Dalam mimpinya, Vika melihat seorang perempuan berambut panjang hendak membunuhnya. Vika ketakutan dan berlari sekuat tenaga untuk menghindari kematiannya. Vika teringat ucapan Imam tentang kematian Dewi yang tiba-tiba saat malam pengantin. Namun Imam tidak menceritakan tentang mimpi yang dialami Dewi sebelumnya. Sebenarnya Imam takut kejadian yang sama terulang lagi. Tapi Imam mencoba menipis pikiran itu dan berharap peristiwa kematian Dewi tak terulang kepada Vika. "Pasti ada sesuatu yang kamu simpan di hati. Bicaralah, Vik. Aku ingin tahu," ujar Imam saat duduk di samping Vika. "Gak apa-apa kok. Aku cuma merasa belum siap saja tadi malam," saut Vika berusaha menutupi kegalauannya. "It's okay, gak apa-apa. Tapi nanti malam mau ya?" Imam bertanya seraya mengedipkan sebelah mata yang disambung senyum malu-malu istrinya. "Insya Allah." "Yakin dong. Buat apa aku menikahi kamu kalau aku gak bisa menikmati tubuhmu?" Umar refleks menutup mulutnya. Melihat gelagat Umar, Vika tersenyum simpul. Sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam, Vika sangat ingin merasakan malam pertama bersama Imam. Namun bayangan mimpinya seramnya terus mengikutinya. "Kamu yang sabar, Mam. Mungkin Vika memang belum siap. Ya wajar lah, namanya malam pertama. Perempuan mana yang gak merasakan khawatir? Ibu bisa ngerti perasaan Vika." Bu Susi menanggapi kegelisahan yang tengah dirasakan putranya karena belum merasakan malam pertama. "Gimana kalau kamu bawa Vika ke hotel? Pasti dia senang dan bersedia melayanimu," usul Bu Susi kepada putranya. "Bener banget, Bu. Good ide," cetus Imam seraya menjadikan jemarinya. "Makasih sarannya ya, Bu."
Bergegas, Imam menemui Vika yang tengah rebahan di kasur. Rupanya Vika sudah tertidur dengan tangan yang masih memegang ponsel. Diurungkan niatnya mengajaknya tidur di hotel sampai Vika terbangun. Sesuai rencana, malam hari selepas maghrib, Imam dan Vika berpamitan pada orang tuanya untuk menginap di hotel. Semoga kali ini harapan Imam menjadi kenyataan. Sebelum sampai di hotel, Imam mengajak Vika jalan-jalan dulu agar hatinya terhibur. Saat keduanya tengah duduk santai di depan pusat perbelanjaan, tanpa mereka sadari seseorang sedang melihat ke arah mereka. Dialah Dea, teman baik mendiang Dewi. Dea masih mengenal Imam karena pada saat Dewi mengenalkan Imam sebagai calon suami, sebenarnya Dea merasa tertarik dengan Imam. Sayangnya, Dewilah yang berhasil mendapatkan cintanya Imam. Tibalah Imam dan Vika di tempat yang dituju, menjelang detik-detik malam yang dinanti. Perasaan Vika dihinggapi kecemasan, namun ia coba mengalau rasa itu demi menunaikan kewajibannya sebagai istri. Ia penasaran dengan cerita orang tentang malam pertama. Setelah berdandan secantik mungkin, Vika menghampiri Imam yang tengah menunggu bidadari cintanya. Senyum bahagia terpancar dari wajah Imam. Ia berjanji membuat Vika merasakan malam yang indahnya bersama. Mam, aku deg-degan tahu. Gak nyangka aku bakal jadi istri kamu. Tapi sebenarnya aku pengagum rahasiamu. Kamu tuh murid yang paling pinter di kelas, ranking 1 terus. Sekarang kita sudah suami istri, ungkap Vika sambil menyentuh tubuh Imam yang masih terbaring. Judukkan di tangan Tuhan, Vika. Kita gak pernah tahu bakal jadi suami istri. Imam mengelus pipi Vika yang mulus. Kok sekarang tubuhmu jadi montok, Vik? Perasaan dulu kamu tuh kurus. Ya udah beda zaman lah. Dulu ya dulu, sekarang beda lagi, tanggap Vika sambil mengecup pipi Umar. Ia merasa kecupan sontak tersenyum. Merasa mendapat angin besar, Umar beraksi dengan memeluk tubuh gemawi Vika. Sesaat Vika terlena dengan cumban Umar. Libido yang memulai meringsek naik membuat Imam tak mau membuang waktu. Ketika sepasang pengantin baru tersebut tengah bergelut menikmati percintaan, tiba-tiba Vika merasa dadanya sesak. Tubuhnya menegang dan kaku dengan mulut terbuka, dan kedua mata melotot persis seperti terjadi pada Dewi. Jelas saja Imam terkejut. Untuk kedua kalinya, ia harus kehilangan istri di saat hasratnya belum mencapai puncak. Imam menangisi jasad Vika dalam pelukan. Ia tak habis pikir kenapa hal itu harus terulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Imam masih mondar-mandir di dalam kamarnya tatkala malam semakin beranjak larut. Sesekali ia tatap wajah Vika yang terbujur kaku di atas ranjang. Sedih sudah pasti. Namun, ia bingung bagaimana cara membuat Vika pulang. Ia khawatir pihak hotel menuduhnya telah membunuh Vika. Kemudian akal sehatnya bekerja. Mengapa dirinya harus takut dijadikan tertuduh atas kematian Vika? Tahu dia memang tidak membunuh istrinya itu. Ia lalu memikirkan bagaimana caranya membawa Vika pulang tanpa ada yang melihat. Kalaupun ada yang tahu, ia berharap kematian istrinya tidak menyebar. Di tengah kekalutan yang melanda, handphone Imam berdering memecahkan sunyi dari sang ibu yang sejak tadi merasa cemas dan merasakan firasat tak enak tentang putra dan menantunya. Halo Bu, Vika sudah meninggal. Imam langsung ke inti masalah, memberitahu ibunya jika Vika telah tiada. Benar sekali dugaan ibu. Kenapa ini harus terulang lagi, Nak? Air mata Bu Susi mulai berlinang. Ia sangat sedih atas kepergian menantunya yang tiba-tiba. Apa yang harus dikatakan kepada orang tua Vika? Bagaimana tanggapan mereka dengan kematian anaknya? Apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku khawatir dituduh telah membunuh Vika, padahal dia mati persis seperti yang terjadi dengan Dewi. Ini benar-benar aneh, Bu. Apa ini semacam kutukan atau... Jangan berpikir yang enggak-enggak, Nak. Kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bertawakal, Allah pasti menunjukkan jalannya. Sebaiknya ibu dan bapak datang ke sana ya. Biar nanti ibu yang akan menjelaskan semuanya kepada pihak hotel. Tenanglah, Nak. Pak Wadi yang diberitahu tentang kematian Vika hanya terdiam. Ia tidak menyangka kematian menantunya di malam pengantin putranya akan kembali terulang. Ayo Pak, kita pergi sekarang. Mumpung jam segini orang-orang sudah pada tidur, ajak Bu Susi pada suaminya yang masih diam termenung. Di lain tempat, Imam sudah bersiap dengan kepulangannya.
Setelah mengenakan pakaian lengkap ke tubuh montok istrinya, Imam menatap lekat wajah Vika. Teman yang dulu pernah sekelas dengannya kini telah tiada. Kematian misterius di malam pengantin untuk kedua kalinya dalam hidup Imam. Tolong jangan beritahukan kejadian ini pada pemilik hotel. Ini murni kematian menantu saya, bukan pembunuhnya. Dia terkena serangan jantung tiba-tiba. Jangan sampai kematiannya menimbulkan sangkaan buruk di pikiran kalian. Cukup kalian yang tahu jika malam ini telah terjadi kematian di salah satu kamar. Jangan sampai hal ini menyebar. Saya mohon kalian mengerti dan menyimpan hal ini rapat-rapat. Bu Susi meminta pengertian kepada petugas dan satpam yang jaga malam itu. Baik Bu, kami tidak akan mengatakan pada siapapun. Ibu tak perlu khawatir. Jangankan menyembunyikan soal kematian. Sebagian tamu yang datang ke hotel dengan maksud terselubung pun bisa kami tutupi, jawab satpam di hotel tersebut. Setelah Imam berhasil membawa Vika keluar dan masuk ke dalam mobil, Pak Wadi segera melajukan kendaraan menuju rumahnya. Ia meminjam mobil milik saudaranya yang telah menunggu di rumah. Di kursi baris kedua, Bu Susi tampak merangkul tubuh Vika, sedangkan Imam duduk di depan. Jadi, kamu belum ngapa-ngapain Vika, Mam? Tanya Bu Susi. Sudah Bu, tapi belum sampai puncak, Vika keburu meninggal. Persis seperti yang terjadi pada Dewi. Ini pasti ada apa-apanya. Kita harus menyelidiki penyebab kematian Dewi dan Vika. Barangkali ibu dan bapak tahu tentang sesuatu. Imam berkata sambil menatap kedua orang tuanya bergantian. Maksud kamu apa, Mam? Bu Susi berkerut dahi tak mengerti maksud ucapan putranya. Ya, siapa tahu ada orang yang sirik sama keluarga kita, Bu. Terus melakukan guna-guna untuk... Jangan berburuk sangka. Kematian Dewi dan Vika memang sudah takdirnya. Tak perlu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Pak Wadi memotong ucapan putranya. Tapi ini aneh, Pak. 2 kali aku ditinggal mati istri saat berhubungan badan. Tapi sama-sama sedang menikmati. Tiba-tiba tubuh Vika mengejang dan kaku. Matanya melihat ke atas seperti ketakutan. Apa jangan-jangan Sinta juga bermimpi sama dengan apa yang Dewi alami? Imam bergumam teringat mimpi aneh Dewi yang terjadi sebelum pernikahannya. Mimpi apa, Mam? Pak Wadi bertanya. Sebelum aku menikahi Dewi, dia mimpi ada sosok wanita menyeramkan yang ingin membunuhnya. Saat itu aku pikir Dewi hanya mengalami mimpi buruk. Ternyata besoknya menjadi kenyataan. Dan malam ini pun kejadian serupa terulang. Meskipun Vika tidak memberitahu apa dia bermimpi seperti Dewi atau tidak. Tutur Imam yang mengingat kematian Dewi ada hubungannya dengan mimpi yang dalam sebelumnya. Iya, Pak, sebaiknya kita cari ajengan atau orang pintar yang bisa menerawang penyebab kematian menantu kita. Bu Susi menyetujui usulan putranya untuk menyelidiki penyebab kematian Dewi dan Vika secara misterius. Orang tua Vika saat diberitahu kematian putrinya, mereka sangat terkejut. Terutama ibunya yang langsung berteriak histeris, menimbulkan kegaduhan di dalam rumahnya. Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu teriak-teriak menyebut nama Kak Vika? Tanya Dian yang baru keluar dari kamarnya setelah mendengar jeritan keras dari sang ibu. Kakakmu meninggal, Dian, beritahu Pak Kusno ayahnya. Apa? Kak Vika meninggal? Tidak mungkin. Dian tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menghampiri ibu bapaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelaskan padaku, Bu. Kenapa Kak Vika meninggal? Padahal baru 2 hari dia menikah dengan Kak Imam. Dian pun mulai mengucurkan air mata yang tak bisa ditahan. Kematian Sinta yang tiba-tiba membuatnya syok. Kamu yang sabar, Dian. Ajal sudah ketentuan dari Sang Ilahi. Tak ada yang mampu menolak datangnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalaminya, ujar Pak Kusno dengan bijak. Tiba-tiba tubuh ibunya Vika lunglai. Untung Pak Kusno segera tangkap dengan memeluk istrinya yang kini sudah tak sadarkan diri. Ibu. Pak Dian melihat ibunya terkulai lemah di pangkuan bapaknya. Pak Kusno segera membopong tubuh istrinya lalu membaringkan di atas kasur. Tanah kuburan masih basah tatkala orang-orang sudah meninggalkan area pemakaman. Di saat para pengantar jenazah telah kembali ke rumah masing-masing. Tidak demikian halnya dengan Wiwin, ibunya Vika.
Ia terus menangis meratapi kepergian putrinya. Sudahlah Bu, ikhlaskan Vika. Dia sudah tenang di alam sana. Jangan tangisi terus, ibu harus kuat. Bapak selalu di sisimu. Pak Kusno menguatkan hati istrinya yang masih sesenggukan. Iya, ayo Bu kita pulang. Cuaca sudah mulai panas. Bukan hanya kita yang sedih, keluarga Kak Imam juga. Mereka sangat kehilangan Kak Vika Bu, sama seperti kita. Ucap Dian yang kini tampak lebih tenang. Malam harinya Imam gelisah tak bisa lena. Terbayang wajah kedua wanita yang telah meninggalkannya. Meski sudah 2 kali menikah, Imam belum merasakan indahnya surga dunia. Apa dia harus mencari istri lagi? Bagaimana jika peristiwa yang sama akan terulang? Imam mengembuskan nafas kasar sembari meraup muka. Batinnya sungguh penasaran. Ia ingin membuktikan dugaan jika ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian istri-istrinya. Untuk itu, Imam berniat mencari wanita lain yang akan dinikahinya. Ia sangat penasaran sebelum berhasil mendapatkan malam pertamanya. Selepas kepergian Vika untuk selama-lamanya, hari-hari Imam disibukkan dengan pekerjaan di rumah sakit. Terkadang ia memilih bepergian dengan sahabat dekatnya bernama Juki. Dalam setiap obrolan, mereka selalu membincangkan tentang kriteria cewek idaman. Juki yang orangnya tengil bahkan terkadang selengean, selain membuat Imam merasa terhibur dengan candaannya. Gue salut sama lu bro, di usia muda lu udah nikah 2 kali. Sementara gue sampai saat ini masih jomblo. Gak ngerti weh, perasaan tamang gue kecebade begini. Kenapa cewek-cewek pada gak mau ya? Juki ngoleng sambil menyentuh dagu. Bukan gak mau, lu nya aja yang sok jual mahal. Tanggap Imam sembari menggigit ulen hangat yang disuguhkan ibunya Juki. Iya kali ya, sebenarnya tujuan gue cuma satu, ngedapetin cewek yang benar-benar srek. Gue ganteng-ganteng begini, gak mau sembarangan milih cewek, harus yang pas dan nyantol di hati. Ungkap Juki tentang kriteria cewek idamannya. Ki, beliin dulu telur di warung Teh Dedek, Mak mau bikin semur. Ibunya Juki muncul dari dalam rumah seraya menyodorkan uang ke tangan anaknya. Bentar ya Mam, gue ke warung dulu, pamit Juki ke Imam yang dijawab anggukan kepala. Saat Juki sudah pergi, ibunya Juki nanya ke Imam. Imam, sudah punya calon istri belum? Kalau belum, Bibi punya anak gadis yang mau dikenalin, ujarnya. Anak gadis siapa Bi? Tanya Imam penasaran. Ya anak gadis orang lah. Bibi mah kan gak punya anak cewek, cuma si Juki sama kakaknya Sito. Oh, terus yang Bibi maksud siapa? Tanya Imam lagi penasaran. Namanya Sulis, anaknya Nur, teman sekolah Bibi dulu. Bodinya montok, pantatnya painol, wajahnya bulat, matanya belok, hidungnya kayak perosotan. Cantik deh pokoknya. Puji Bu Sumi sambil menunjukkan jempol tangan. Emang dia belum punya pacar Bi? Tanya Imam antusias. Ya belum lah, makanya Bibi tawarin ke Ujang. Barangkali Ujang Imam ada minat. Kenalan aja dulu, siapa tahu kedepannya ada ser-seran gitu, kata Bu Sumi mengelum senyum. Boleh Bi, kapan ketemunya? Nanti Bibi pikir-pikir lagi. Pokoknya Cang Imam siap-siap aja ketemu Sulis. Itu si Juki udah datang. Bibi mau masak dulu. Bu Sumi bangkit dari duduknya, lalu menerima kresek berisi telur dari tangan Eki. Kok kembaliannya segini? Bu Sumi menatap putranya. Hehehe, beli rokok mak, saut Juki terkekeh. Dasar anak pinter, kalau soal duit aja langsung nyamper. Bu Sumi pun beranjak ke dalam rumah. Singkat cerita, jadi Sulis bersedia menjadi pacar emas? Tanya Imam sewaktu duduk berdua di teras rumah Sulis. Ditanya begitu, Sulis mengangguk malu-malu. Iya mas, mau, jawabnya. Dalam hati Imam bersyukur dipertemukan dengan Sulis. Diakui wajah Sulis lebih cantik dari 2 mendiang istrinya. Terlebih Sulis memiliki buah dada montok yang siapapun melihatnya bakal terpesona. Pun dengan Imam merasakan sesuatu saat menatap postur tubuh Sulis dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Sebelumnya
Mas mau jujur sama Sulis? Sebenarnya Mas pernah menikah. Sulis sudah tahu, Mas. Mas Imam teh pernah nikah 2 kali, tapi istrinya meninggal dan sekarang Mas Imam jadi duda keren. Sulis menyela ucapan Imam yang belum selesai. Kok Sulis tahu? Siapa yang ngasih tahu? Bisumi. Terus Bisumi cerita apa lagi tentang Mas? Imam memandang wajah cantik Sulis sambil mengunyah bala-bala. Banyak sih yang diceritain. Intinya Mah Nining Sulis penasaran pengen ketemu Mas, dan ternyata bener yang dibilang Bibi Sumi. Mas Imam ganteng dan bikin jantung Sulis serasa mau copot. Sulis meraba dadanya dan mengerling ke Umar. Jangan dong. Kalau jantung Sulis copot, ntar Mas gak bisa nikahi Sulis, ucap Imam. Enggak Mas, itu mah hanya perumpamaan. Saking terhipnotisnya Sulis dengan kegantengan emas. Sulis tersipu malu. Setelah merasa cocok satu sama lain, Imam memutuskan untuk mengakhiri kesendiriannya. Penerimaan orang tua Sulis serta restu dari mereka telah memantapkan hati Imam untuk segera memberi istri Sulis. Walaupun ketakutan tragedi di malam pengantin merasuk ke dalam batinnya, Imam merasa yakin jika kali ini akan berhasil melalui indahnya malam pertama. Meski baru 4 bulan menjalin hubungan, Imam merasa yakin dengan keputusannya. Terlebih Sulis memang sangat mencintai Imam dan tidak mau jauh-jauh dari calon suaminya itu. Belum lama bertemu Imam, Sulis baru diputuskan oleh pacarnya hanya karena tak mau dijadikan pelampiasan hasrat. Setiap kali bertemu, pacar Sulis selalu meminta Sulis untuk melayaninya. Tapi Sulis tahu itu berdosa. Ia bersikeras tak mau melakukannya sebelum terikat pernikahan. Hingga sang pacar marah dan memutuskan hubungan cintanya dengan Sulis. Itulah sebabnya Sulis tak keberatan dijodohkan dengan Imam, yang di matanya adalah sosok laki tampan, baik hati, yang sangat menghargai kesucian wanita. Jangankan minta dilayani, berpegangan tangan saja Imam tidak pernah melakukannya pada Sulis. Hal itu yang membuat Sulis semakin mengagumi kepribadian Imam. Sulis yakin mau jadi istrinya Mas? Tanya Imam suatu hari. Yakin 200% Mas, saut Sulis pasti. Banyak banget, perasaan cuma sampai 100. Tangkap Imam disertai senyuman manisnya. Buat Sulis mah 200 Mas. Itu karena Sulis sayang banget sama Mas. Mas mah orangnya baik, gak kayak si Jaka, mantan pacar Sulis. Dia mah tika sebelah. Sulis berkata dengan wajah mengerenggut. Emang kenapa dia? Udahlah Mas, gak usah bahas soal si Jaja. Dia udah masa lalu Sulis. Masa depan Sulis cuma Mas Umar. Bahkan Sulis rela mati demi Mas. Yang penting Sulis jadi istri Mas. Umar terkejut mendengar kata-kata Sulis. Mengapa Sulis berkata demikian? Seolah kematian memang sedang menunggunya. Perasaan Imam menjadi galau. Pikiran tak menentu dibaringi kegelisahan menyambut hari pernikahannya yang ditunggu-tunggu. Besok malam Sulis resmi menjadi istrinya. Apakah yang akan terjadi di malam pertamanya? Akankah peristiwa kematian 2 istrinya terdahulu terulang kembali? Sulis yang hatinya sedang berbunga-bunga menyambut hari pernikahan dengan Imam, terus saja melamun membayangkan duduk di pelaminan dengan pangeran impian. Lagi makan, sedang duduk. Lagi tiduran, sedang mandi. Pikirannya tak luput dari bayangan jadi pengantin dan ratu sehari. Lamunannya terhenti saat mendengar ketukan pintu. Lis, makan dulu. Dari tadi kamu belum makan. Sudah jam berapa sekarang? Seru Umi ibunya Sulis. Iya Bu, bentar lagi, sahut Sulis sembari beranjak menuju pintu. Baru beberapa langkah, Sulis rasa melihat sesuatu di sudut kamar. Sontak ia menoleh, tetapi tak melihat apapun. Barusan apa ya? Kayak sosok putih gitu. Perasaan gua aja kali, batin Sulis. Suasana dapur dan halaman belakang rumah cukup ramai. Dihiasi candaan dan obrolan ibu-ibu dan para tetangga yang tengah membantu persiapan menyambut pernikahan esok hari. Kerabat Bu Umi juga sudah datang 2 hari yang lalu. Berbeda dengan perayaan nikah di kota. Biasanya kalau di kampung-kampung, truk pertama yang ada di pinggiran kota. Tetangga yang diundang sudah mendatangi si empunya hajat meskipun akad nikahnya sendiri baru dilaksanakan keesokan harinya.
Itulah sebabnya tim ibu-ibu yang kebagian memasak telah bersiap-siap sejak pagi sekali. Rata-rata yang kebagian masak nasi biasanya bapak-bapak. Kekompakan bagian konsumsi benar-benar terasa. Rasa persaudaraan dan saling membantu begitu kental mewarnai kesibukan para tetangga yang bertugas di acara hajatan bumi. Jadi juga Sulis nikah? Kirain mau sama si Reno. Kemarin-kemarin kan pacarannya sama Reno. Seletuk biji yang tengah menggoreng kerupuk. Ditimpali BTT yang lagi membungkus nasi berkat. Karena sebagian organan sudah ada yang datang. Jodoh sudah ada yang ngatur. Pacarannya sama si Anu, belum tentu nikahnya sama dia. Allah yang lebih tahu dengan siapa seorang bakal berjodoh. Calon suami Sulis kerjanya apa? Tanya Bi Eni sedikit kepo soal pekerjaan Imam, calon suami Sulis. Katanya sih kerja di rumah sakit. Bagian apa ya? Lupa. Timbal BTT sambil berkerudai. Kegiatan terus berlangsung hingga saatnya Sulis hendak mandi karena sore sudah menjelang. Sebelum masuk kamar mandi, kembali Sulis melihat kesegelebatan bayangan putih di kamar. Langkahnya terhenti. Pandangannya tertumpu pada pojok kamarnya. Apa sih itu? Jelas banget kayak lagi liatin aku. Sulis membatin. Selesai mandi, Sulis menunaikan sholat asar. Saat ayat akhir, kakaknya masuk kamar sambil menenteng kresek warna hitam. Winda duduk di tepi ranjang, menunggu adiknya selesai sholat. Mbak Winda, itu di dalam kresek naon, Mbak? Sulis bertanya sambil melepaskan mukena. Ini kado pernikahan dari Mbak buat kamu. Moga Sulis suka, ucap Winda. Oh, boleh dibuka sekarang, Mbak? Janganlah, nanti aja bareng sama yang lain. Elis, seminggu yang lalu Mbak ketemu sama si Reno. Dia nanyain kamu. Terus Mbak jawab apa? Tanya Nining yang kini telah duduk di samping kakaknya. Mbak jawab Sulis ada, gak kemana-mana. Reno tahu kalau kamu mau nikah. Kenapa dia gak diundang katanya? Teteh bilang, ya kamu ngertilah, masa undang mantan. Terus reaksi si Reno gimana, Mbak? Dia sih diam, gak nanya lagi. Sebelum pergi, dia bilang ingin balikan sama Sulis. Mbak jawab ya gak mungkin lah. Sulis kan udah mau nikah sama Imam. Reno bisa cari cewek lain. Kan dulu Reno yang mutusin Sulis. Ingat, jangan menjilat kembali air ludah yang sudah dibuang. Dikatain begitu, Reno diam aja. Mungkin dia nyadar dengan kesalahannya dulu, Lis. Jelas Winda. Lagian Sulis juga gak mau balikan sama Reno. Otaknya kotor, ngajakin gituan mulu. Emangnya Sulis apaan? Si Reno mah mimpi ingin mendapatkan keperawanan Sulis yang gak bakalan dia dapat sampai kapanpun. Sulis baru akan menyerahkan kesucian sama suami. Sulis diam sejenak. Oh, Mas Imam, Sulis kangen sama Mas. Sulis udah gak sabar ingin segera nikah sama Mas, menikmati malam pertama dengan lelaki sekasep Mas Imam. Mata Sulis menerawang sembari melamunkan Imam yang sehari lagi resmi menjadi suaminya. Jangan lamun terus. Besok juga Sulis sudah jadi istrinya Imam, kata Winda. Sulis melempar senyum manis. Malam pun menjelang. Di atas kasur rembuknya, Imam merasa gelisah. Meski coba menghalau pikiran buruk yang terus menyusup ke dalam benaknya, Imam tetap tidak bisa tenang. Bayangan kematian Sulis selalu berkelebat di pelupuk mata. Apa yang harus Imam lakukan untuk mencegah kematian Sulis? Setidaknya bisa menunda beberapa hari agar ia bisa merasakan bahagianya berumah tangga. Jika ia harus menunda malam pertamanya, bagaimana dengan Sulis? Apakah Sulis tidak keberatan? Imam khawatir orang-orang mencurigainya sebagai penyebab kematian istri-istrinya. Jangan terlalu dipikirkan, Mar. Kalau jalan satu-satunya dengan menunda malam pertama, ya apa boleh buat. Lakukan apa saja dan beri pengertian pada Sulis. Dengan cara begitu, paling tidak kita bisa menyelamatkan nyawanya. Seperti pernikahanmu dengan Vika kan? Sebelum kalian pergi ke hotel, tidak terjadi apa-apa dengan Vika. Bu Susi memindai wajah putranya yang tengah diselimuti kegelisahan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Imam memutuskan untuk menunda malam pertamanya, dengan harapan Sulis mau mengerti alasannya.
Pernikahan berlangsung meriah. Rona bahagia selalu terpancar dari wajah Sulis, menandakan keadaan hatinya yang sedang bergembira, bersanding dengan lelaki dambaan yang sangat ia cintai. Berbeda dengan Sulis, senyum bahagia yang Imam tunjukkan hanyalah senyuman terpaksa. Ketiga kalinya Imam duduk di pelaminan. Dua pernikahan sebelumnya harus berakhir dengan kematian istri tercinta, tanpa tahu penyebab pastinya. Apa yang sekarang juga akan demikian? Mas, senyum atuh. Jangan melamun terus. Apa sih yang Mas pikirkan? Sulis menepuk lengan Imam yang tengah merenung. Tak beda jauh dengan apa yang dirasakan oleh Imam. Pak Wadi dan Bu Susi pun tengah merasakan gundah. Ita, adiknya Bu Susi, mendekat. Mbak, jangan banyak melamun. Nanti dilihatin tamu undangan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Tutur Ita menasihati kakaknya. Gimana nggak khawatir? 2 kali menikah Imam belum merasakan malam pertama. Pas lagi bercinta, tiba-tiba istrinya meninggal seperti terkena serangan jantung. Aneh kan? Ita menghembus nafas, kemudian membisikkan sesuatu. Mbak, aku punya ide. Gimana pas Imam mau malam pertama, kamarnya dijagain, jadi bakal ketahuan apa yang terjadi. Usul Ita yang ditanggapi Bu Susi dengan penolakan. Kamunya ada saja dah. Pengantin baru itu butuh privasi. Masa iya kamarnya dijagain? Nggak mungkin lah. Jangan dulu menolak saranku, Mbak. Maksudku begini, menjelang si Imam Mbak dan si Akang siap siaga di dekat kamar Imam. Gak usah ngikutin saranmu. Mbak dan Imam sudah sepakat untuk menunda malam pertama mereka. Setidaknya kematian mendadak yang menimpa Sulis tidak akan terjadi. Kematian memang sudah takdirnya. Namun yang jadi masalah, misteri di balik kematiannya Dewi dan Vika yang terasa janggal, seperti terkena serangan jantung, padahal mereka sehat-sehat saja. Ita manggut-manggut mendengar penuturan kakaknya. Ia tak bisa berbuat banyak karena sarannya ditolak mentah-mentah, padahal niatnya cuma menolong. Ya udah, kalau itu rencana Mbak dan Imam, jalankan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan menantumu. Jangan sampai Imam kehilangan istri lagi. Kasihan dia. Ita berkata lirih. Tiba saatnya Imam dan Sulis masuk kamar pengantin. Suasana kamar yang sangat indah membuat Sulis tak lepas memamerkan senyuman. Imam sangat terpesona dengan kecantikan Sulis. Tubuh montoknya yang dibalut gaun pengantin membuat Imam sangat ingin memeluk Sulis. Namun karena merasa gelisah, Imam berniat mandi sambil mencari cara bicara baik-baik agar Sulis bersedia tak ia sentuh malam ini. Menunggu Imam yang sedang membersihkan diri, Sulis mengganti pakaiannya dengan gaun tipis bercorak bunga-bunga. Ia bersiap menikmati malam pengantinnya. Begitu Imam keluar dari kamar mandi, Sulis merasa senang. Sulis, wudhu Ki, kita sholat sunnah dulu, ucap Imam menyuruh istrinya mengambil air wudhu. Mendengar perintah suaminya, Sulis menurut. Ia beranjak ke kamar mandi untuk berwudhu. Meskipun di pernikahan sebelumnya, Imam juga mengajak Dewi dan Vika mengerjakan sholat sunnah sebelum menikmati malam pengantinnya. Tetap saja kematian tak dapat dihindarkan. Dalam doanya, Imam meminta agar Sulis tidak mengalami kejadian serupa seperti yang terjadi pada Dewi dan Vika. Selesai sholat, Imam mencium kening istrinya. Lis, Mas mau nanya. Imam menatap wajah cantik Sulis. Sok atuh Mas, tanyakan, jawab Sulis sambil memandang wajah ganteng suaminya. Bisa nggak malam ini kita menunda malam pertama? Kenapa Mas? Sulis sudah siap kok, jawabnya. Sulis udah takut. Enggak, justru dari kemarin Sulis sudah gak sabar nunggu malam ini. Sulis mimpi sesuatu gak? Pertanyaan itu tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulut Imam. Sulis mengerutkan dahi dan ia teringat sesuatu. Mimpi apa ya? Sulis bergumam. Ayo ceritakan ke Mas, apa yang Sulis lihat dalam mimpimu? Pinta Umar penasaran. Memangnya kenapa Mas? Nining menatap suaminya heran.
Ada yang ingin Mas ceritakan sama kamu. Tapi Mas minta malam ini kita jangan dulu melakukan hubungan suami istri. Ada hal yang harus Nining tahu, dan ini berkaitan erat dengan malam pertama kita. Kenapa gitu Mas? Ada apa? Desaknya. Jawab dulu pertanyaan Mas. Sulis mimpi seram gak? Sesaat Sulis terdiam, lalu teringat sesuatu yang ia lihat di pojok kamarnya kemarin sore. Mimpi seram sih enggak, cuma Sulis lihat sesuatu yang aneh di... Sulis berpaling ke sudut ruangan. Umar mengikuti arah pandangan Sulis. Sudut kamar yang ia tatap tidak menampakkan apapun. Itu Mas. Sulis menunjukkan tempat yang ia maksud dengan matanya. Apa yang Sulis lihat? Tanya Imam penasaran. Mendadak bulu kuduk Sulis meremang, membuatnya beringsut ke pelukan Imam. Sulis takut Mas. Seperti ada yang sedang ngeliatin Sulis. Sulis semakin merapatkan tubuhnya ke tubuh Imam. Imam memeluk Sulis yang tiba-tiba merasa ketakutan. Dari situ Imam menarik kesimpulan jika memang ada yang tak beres dengan kamar pengantinnya. Mata Umar terus memperhatikan sudut kamar yang telah ditunjuk Sulis. Apa iya makhluk menyeramkan seperti yang dilihat Dewi dalam mimpinya ada di sini sekarang? Batin Imam. Sebenarnya Imam ingin tahu apa yang dilihat Sulis di sudut kamarnya. Namun ia tak mungkin mendesak istrinya yang tengah ketakutan. Imam merasa satu keanehan detik itu juga. Hawa dingin tiba-tiba menyusup. Padahal di kamar Sulis tak ada AC. Beda dengan kamarnya yang dipasang pendingin ruangan tersebut. Sulis masih memeluknya tatkala ponsel Imam berdering. Ada telepon, Mas angkat dulu ya. Sulis mengurai pelukan, lalu mengangguk. Imam berjalan menghampiri benda yang diletakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur. Setelah dilihat dari Juki sahabatnya. Halo bro, gimana? Udah siap belum? Ki, lu di mana sekarang? Ya di rumah lah. Emang kenapa? Lu bisa ke rumah Nining nggak? What? Gak salah tuh. Masa gue disuruh nyamperin pengantin yang mau asik-asikan? Gimana sih? Gak ada ritual malam pertama. Pokoknya lu harus kesini. Ada sesuatu hal yang harus lu tahu. Apa sih? Serius amat? Ya makanya lu cepetan kemari. Yaudah oke. Gue kesana sekarang. Mau pamit dulu sama emak. Ya udah, gue tunggu. Imam menutup panggilan, kemudian menoleh ke Sulis yang masih duduk di atas jadah, masih berbalut mukena yang belum ia lepas. Kenapa Mas menyuruh Mas Juki datang kemari? Tanya Sulis pada Umar berjalan menghampirinya. Ada sesuatu yang ingin Mas kasih tahu ke dia. Sulis nanti ikut keluar ya, jangan sendirian di kamar, kata Imam yang sudah duduk di depan Sulis. Iya Mas. Sulis anggukan kepala menyetujui permintaan suaminya. 20 menit kemudian, yang ditunggu pun muncul. Bu Yati menyambut kedatangan Juki yang tersenyum ramah. Juki, udah ditungguin dari tadi, sambut Bu Nur. Si Imam aneh Bi, masa Juki disuruh kesini? Ini kan malam pengantin dia sama Sulis. Kok bisa-bisanya malah pingin ketemu Juki? Udah, jangan banyak protes. Lagian ini juga masih sore, baru jam 10. Malam masih panjang buat menikmati pengantin baru. Gila Bu Nur yang mempersilahkan Juki masuk. Imam dan Sulis sudah duduk di kursi saat Juki masuk rumah. Duduk Ki, santai aja. Gak perlu merasa bersalah gitu. Gue yang minta lu dateng. Jangan sungkan. Sok dimakan cemilannya. Lu kan paling demen kalau ngemil. Habisin aja. Oke siap. Soal ngabisin Darren mah gue orangnya, kata Juki sambil tangannya mencomot habis di piring. Bu Nur dan Winda masih asing ngobrol di ruang tengah. Mereka membicarakan tentang sesuatu yang dilihat Sulis sore kemarin. Ibu percaya nggak kalau Nining melihat sosok putih di sudut kamarnya? Tanya Winda. Percaya nggak percaya sih, selama ini kan tidak ada yang aneh di rumah kita. Kok tiba-tiba Sulis bisa melihat sesuatu di kamarnya? Itulah yang Winda bingung. Sebenarnya Winda merasa aneh dengan kematian istrinya Imam, Bu. Aneh gimana? Bu Nur menatap lekat anaknya. Imam bilang istrinya meninggal karena sakit.
Dua-duanya dibilang sakit. Kok ya aneh begitu? Penyebabnya bisa sama, padahal mereka baru menikah. Wida yakin ada sesuatu yang Imam sembunyikan dari kita. Jangan berprasangka buruk dulu. Tak baik menuduh sesuatu yang belum jelas kita tahu, ucap Bu Nur bijak. Tapi Bu, udahlah Winda, lebih baik kamu tidur sana. Ibu juga sudah ngantuk. Besok kita harus beres-beres sebelum kepindahan Imam dan Sulis ke rumahnya. Pungkas Bu Nur menyudahi perbincangannya dengan Winda. Oh, kalau soal tempat bertanya, mah gue tahu siapa orangnya. Pokoknya dijamin oke, hasilnya pasti top dah. Juki meyakinkan Imam jika ada seseorang yang bisa membantu memecahkan misteri yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Siapa namanya? Tanya Imam. Abah Amin. Dia selalu ngobati orang sakit, anak-anak yang rewel, yang kesurupan dan segala macem. Termasuk soal jodoh, dia juga bisa menerawang. Lo percaya deh sama gue? Kapan gue bisa panggil si Abah ke rumah lo? Tanya Juki sambil nyemot papes lagi. Lusa aja Ki. Besok gue persiapan pindahan ke rumah gue. Lebih cepat gue bebas Sulis dari sini. Lebih baik. Sulis sudah ngerasa gak nyaman di kamarnya sendiri. Sulis, yakin gak salah lihat? Tanya Juki sambil mengunyah bebas. Enggak tuh. Masa Sulis bohong? Ya udah, Mas percaya kok. Sulis jangan khawatir. Mas akan panggilkan Abah Amin untuk menyelidiki keanehan yang terjadi. Imam mengusap bau Sulis yang sedari tadi tak mau jauh-jauh darinya. Keesokan harinya, Imam Umar memboyong Sulis ke rumahnya diantar Bu Nur, Winda dan beberapa kerabat serta tetangga yang dekat dengan rumah Bu Nur. Suami Bu Nur sudah meninggal 2 tahun lalu saat Winda belum lama menikah dengan suaminya sekarang. Hingga saat ini, Winda belum punya anak dan masih tinggal di rumah ibunya karena belum memiliki rumah sendiri. Ibu titip Sulis ya. Sulis ini anak bungsu, jadi kadang sikapnya bisa manja kayak anak kecil. Nah Imam mesti memaklumi perangai Sulis yang terkadang bisa kolokan. Ucap Bu Nur menyerahkan anak bungsunya kepada Imam Umar, sang menantu. Insya Allah Bu, Imam Umar akan menjaga Sulis baik-baik, sahut Imam. Sulis, ingat ucapan ibu. Nining telah menjadi seorang istri. Sudah seharusnya Sulis mematuhi perkataan suami. Nah Imam Umar ini lelaki yang baik. Jangan sekali-kali Sulis membantah. Sulis harus menjadi istri yang baik dan disayang suami ya. Sulis mengangguk. Tangan Bu Nur membelai kepala Sulis lalu memeluk putri bungsunya itu. Rasa haru menyelimuti keduanya. Meski berat berpisah dengan sang ibu, Sulis harus ikut dengan suaminya. Sudah menjadi kewajiban seorang istri mengikuti suami kemanapun pergi. Tiba saatnya malam kedua. Sejak selesai sholat isya, Sulis merasakan kantuk yang berat. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur milik Imam. Imam yang tak ingin meninggalkan Sulis sendirian di kamar, hanya memandang tubuh istrinya yang tengah terlelap. Andai dirinya seperti pengantin lain yang bisa menikmati malam pertama, sudah pasti akan ia lakukan malam ini. Namun ia harus menahan ego kelakiannya demi menyelamatkan nyawa Sulis yang sedang terancam. Dalam tidurnya Sulis bermimpi tengah berjalan sendiri di sebuah jalanan lengang dan sunyi. Di kiri kanan jalan terdapat pepohonan tinggi seperti di hutan-hutan. Sulis ketakutan dan tubuhnya gemetar. Ia berharap bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Di mana aku? Kenapa gak ada orang? Batinnya. Sulis mengawasi keadaan sekitar yang tampak sepi. Jalanan panjang yang hanya menyisakan dirinya membuat hati Sulis diliputi perasaan was-was. Tengah dalam ketakutan itu, mendadak langkah Nining terhenti saat mendengar suara tangisan seseorang. Ia mendengar suara perempuan menangis. Sulis celingak-celinguk mencari sumber suara. Bulu kuduknya meremang seraya bergidik takut. Siapa sih yang nangis malam-malam begini? Bikin merinding aja. Bisikan hati Sulis sambil meraba tengkuknya. Tak lama suara tangisan itu berhenti. Disusul kemunculan sosok putih di hadapan Sulis yang sontak saja membuatnya kaget. Siapa kamu? Sulis bertanya meskipun dirinya merasakan takut. Sosok putih berambut panjang itu tidak menjawab. Ia hanya diam saja, membuat Sulis semakin terasa ketakutan. Mau lari kemana? Ia yakin makhluk itu pasti akan mengejarnya kemanapun dirinya pergi dan berlari.
Satu-satunya cara dengan menunggu jawaban dari sosok mirip kuntilanak itu. Perlahan-lahan sosok tersebut menoleh, membuat perasaan Sulis semakin deg-degan. Jantungnya berdegup kencang. Sulis terperangah saat melihat wajah di depannya. Muka pucat disertai tatapan tajam ke arahnya. Nining tak mampu berkata-kata. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Perlahan-lahan tangan wanita tersebut terangkat diarahkan ke Sulis. Sulis tidak mengerti kenapa wanita itu menunjuk dirinya. Tanpa diduga, sosok tersebut meluncur cepat menuju ke arahnya. Sulis merasa terkejut. Sontak ia berteriak keras sambil memejamkan mata. Umar, yang baru saja terlelap merasa kaget bukan main. Mendengar cerita Sulis, refleks ia bangun, lalu mengguncang-guncang tubuh istrinya. Lis, Sulis, bangun Lis. Tak kalah terkejut dengan Bu Susi. Ia terbangun mendengar teriakan menantunya. Pak, bangun. Pak, itu Sulis kenapa? Ayo kita lihat. Pak Wadi mengusik atau menggeliat, lalu memijingkan mata seraya berkata, Ayah naon bu? Itu Nining teriak-teriak. Ayo kita lihat. Ibu takut terjadi sesuatu dengannya. Bu Susi merasa cemas. Bergegas Pak Wadi bangkit. Lalu mereka melangkah cepat menuju kamar imam. Dengan napas rengal-sengal, Sulis masih berada dalam kamar imam. Dia merasa takut luar biasa. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Imam mengusap-usap punggung Sulis yang masih merasa syok. Tenang ya Lis, kamu pasti mimpi buruk. Ada emas di sini, jangan takut. Pintu diketuk posisi sambil berseru. Buka pintunya, Mam. Ada apa? Masuk aja, Bu. Nggak dikunci. Perintah Imam. Saat pintu terbuka. Kenapa dengan Sulis? Apa yang terjadi? Ibu Susi bertanya seraya mendekat ke arah putranya yang tengah memeluk Sulis. Sulis mimpi buruk, Bu. Entah apa yang dia lihat. Ia masih syok. Sepertinya Sulis melihat sosok menyeramkan, kata Imam. Pak Wadi menyodorkan segelas air putih. Berilah istrimu minum, biar dia lebih tenang. Imam menerima gelas dari tangan Pak Wadi, lalu mendekatkannya ke mulut Sulis. Ayo Lis, minum dulu. Perlahan Sulis meminum air putih yang disodorkan. Habis setengah gelas, Sulis terhenti. Mani keringetan kiu. Sulis, kamu teh mimpi apa gelis? Bikin ibu kaget aja. Tangan Bu Susi mengusap lembut kening Sulis. Setelah mengatur nafas menjadi lebih tenang, Sulis baru buka suara. Ada sosok wanita berambut panjang mau menangkap Sulis. Dia terus menatap Sulis dengan mata melotot. Sulis gak tahu siapa dia. Sosoknya persis seperti yang Sulis lihat di kamar. Sulis menceritakan mimpinya sambil menengadah menatap kedua mertuanya. Pasti sosok itu yang dilihat Dewi sebelum kami menikah, Bu. Kata Imam teringat mimpinya Dewi, mendiang istri pertamanya. Iya, pasti dia. Lalu, kapan siapa mau kesini? Siapa namanya? Bu Susi bertanya kepada Imam. Abah Imin, Bu. Besok dia datang kemari. Cuki yang menjemputnya. Jawab Imam. Kamu yakin siapa sanggup menangani masalah kita? Tanya Bu Susi. Insya Allah, Bu. Sebagai manusia kita hanya berikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Imam bertutur tanpa melepaskan pelukan dari Sulis. Esoknya, sesuai yang dijanjikan Juki, ia datang bersama Abah Imim. Sosok yang dikenal suka mengobati orang sakit maupun kesurupan itu. Sangat ramah dan murah senyum. Setelah dipersilakan duduk, si Abah lalu mengeluarkan sebungkus rokok. Ia mengambil sebatang lalu dinyalakan. Kepulan asap rokok memenuhi ruangan tempat ia duduk. Santai aja sama Abah, Ma. Gak perlu buru-buru. Ya tenang aja, Bah. Mau seharian di sini juga gak bakal ada yang ngusir. Juki menimpali. Sebenarnya sudah lama kami ingin memecahkan misteri ini. Di pernikahan pertamanya, istri Imam meninggal secara tak wajar. Awalnya kami menduga Dewi terkena serangan jantung, tapi di pernikahan kedua hal serupa terulang lagi.
Vika meninggal persis seperti yang dialami Dewi. Mati dengan tubuh mengejang dan mata melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Bu Susi mulai membeberkan asal mula peristiwa kematian yang menimpa dua menantunya terdahulu. Jadi, Imam sudah menikah untuk yang ketiga kalinya? Tanya Abah Imim sambil menatap Imam yang sudah duduk di samping Sulis. Ya bah, rencananya mau sampai 5. Celetuk Juki. Us, ngomong apa sih kamu? Ki, ini serius tahu? Imam melotot ke Juki. Ya sorry, gue cuma bercanda. Sahut Juki sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Bercanda juga ada tempatnya, jangan ngaco. Imam merasa jengkel dengan candaan Juki. Ya sorry, jangan diambil hati Mam. Maaf ya Lis. Mak Juki cuma Hairui bercanda. Gak ada maksud apa-apa kok. Juki berpaling ke Sulis yang sedari tadi hanya diam. Itu masalahnya. Apa kalian masih menyimpan fotonya Dewi dan Vika? Tanya Abah Imim. Imam dan ibunya saling berpandangan. Kemudian Bu Susi menjawab. Iya Pak, pakai foto asli. Apa yang didiapi saja? Tanya Bu Susi. Lebih bagus yang asli. Kalau ada foto yang waktu nikahan. Sahut siapa? Maksudnya foto berdua sama saya? Imam bertanya. Ya benar. Sebentar Bah, mau diambil dulu, kata Bu Susi seraya beranjak menuju lemari yang ada di ruang tengah. Tak lama berselang, Bu Susi muncul sambil membawa 2 foto pengantin, lalu diserahkan ke tangan Abah. Setelah mematikan nyala rokoknya, Abah Imin menatap kedua foto yang di tangannya dengan seksama. Semua yang ada di ruangan menunggu, dengan harapan terawangan si Abah sanggup memutuskan problem yang tengah mereka hadapi. Abah Imin memejamkan mata dengan kedua tangan, tetap memegang foto Imam dan almarhumah istrinya. Kelima pasang mata memandang bersama ke Abah Imin dengan masing-masing pikiran dan berbagai pertanyaan yang berkeliaran di benak mereka. Beberapa saat kemudian, Abah Imin membuka mata, lalu menatap Imam dan Sulis bergantian. Nyawa istrimu sedang terancam, Cang Imam, ujar si Abah membuat Imam dan Sulis merasa terkejut. Sama siapa Bah? Tanya Juki penasaran. Sosok wanita yang ada dalam mimpi istri-istrimu, jawab si Abah. Siapa wanita itu Bah? Dan kenapa dia menginginkan kematian istriku? Apa salah dia? Imam melirik ke Sulis yang duduk di sebelahnya. Imam lebih-lebih Sulis sangat penasaran dengan sosok wanita yang kata Abah sedang mengancam keselamatan dirinya. Ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Coba Bapak ingat-ingat. Apakah pernah melakukan sesuatu sehingga bertambah tidak baik terhadap kelangsungan rumah tangga putramu? Kali ini Abah Imin menanyai Pak Wadi yang dari tadi fokus memperhatikan dan mendengarkan keterangan si Abah. Mendapat pertanyaan seperti itu, Pak Wadi merenung. Bu Susi pun ikut menatap suaminya yang tengah memikirkan sesuatu. Lama terdiam, Bu Susi menepuk pelan paha Pak Wadi. Iya Pak, ayo katakan, apa yang pernah Bapak lakukan? Desak Bu Susi yang juga merasa penasaran. Didesak pertanyaan yang berkaitan dengan masa lalu, Pak Wadi terasa teringat sesuatu. Ia berpikir, mungkinkah apa yang pernah dilakukannya berimbas pada masa depan Imam? Jika benar begitu, Pak Wadi lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Dewi dan Vika yang tewas secara tidak wajar. Lama terdiam, Pak Wadi akhirnya memutuskan untuk bercerita. Sudut pandang Pak Wadi. Suatu hari sepasang pria dan wanita tengah duduk berdua menikmati makan siang di restoran. Tak henti-hentinya si wanita terus menatap lelaki yang ada di depannya. Sesekali ia tersenyum aja, memperlihatkan kegenitan agar lelaki yang sedang bersamanya semakin suka kepadanya. Kamu kenapa liatin Mas terus? Suka ya?
sama wajah Mas yang ganteng ini? Tanya si pria. Maunya Mas gimana? Si wanita malah nanya balik. Ya maunya Mas, kamu makin sayang sama Mas. Oh ya, seminggu lagi Mas mau pulang ke Tasik. Udah kangen juga sama ibu dan bapak. Tapi pulangnya gak lama kan Mas? Tanya wanita bernama Gina. Enggak, paling beberapa hari. Kan Mas juga gak mungkin meninggalkan pekerjaan di sini. Udah dilakoni selama bertahun-tahun. Masa ia ditinggalkan begitu saja? Terang lelaki yang tak lain kekasihnya Gina. Gina tersenyum senang. Ia sangat mencintai lelaki itu. Saking sayangnya Gina bahkan rela menyerahkan kegadisannya pada sang pacar. Malam harinya, pria itu kembali datang ke rumah Gina setelah tadi siang mengantarnya pulang. Mas Wadi, kirain gak dateng, sambut Gina dengan kerlingan manjanya. Kan kamu yang minta Mas dateng. Kalau enggak, besok Mas bisa kena semprot kamu. Gila lelaki yang bernama Wadi. Kita di dalam aja yuk Mas. Kebetulan orang tua aku lagi gak ada. Loh, kemana? Tanya Wadi. Tadi sore ditelepon Om Edo, istrinya lagi sakit. Akhirnya mereka pergi dan besok baru pulang katanya. Kesempatan baik nih, batin Wadi. Oh ya sudah, berarti Mas bisa main sepuasnya malam ini, iya kan? Wadi mencolek hidung bangir kekasihnya. Mas bisa aja, kata Gina tersipu malu. Jadilah malam itu Gina dan Wadi berdua-duaan tanpa ada yang mengganggu. Sudah bisa ditebak apa yang mereka lakukan tanpa keberadaan orang tua di rumah. Sepasang manusia yang telah dibuatakan oleh cinta itu tengah bergelut mengumbar syahwat yang tanpa mereka sadari akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup keduanya kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadi, akhirnya kamu datang juga. Ibu udah kangen sama kamu, ucap seorang perempuan yang tak lain ibunya Wadi. Sama Bu, Wadi juga kangen sama ibu dan yang lain. Kedatangan Wadi disambut hangat keluarganya. Tak mau menunda lama, ibunya memberitahu rencana perjodohan Wadi dengan seorang gadis bernama Susi, anak dari temannya di masa sekolah dulu. Hal itu membuat Wadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan dijodohkan dengan wanita bernama Susi. Padahal di Cilacap tempatnya bekerja, Wadi sudah memiliki kekasih bernama Gina. Bagaimana mungkin ia bisa menerima perjodohan ini sementara di sana Gina sedang menunggunya? Pertemuan pun tak terelakkan. Wadi terpesona saat pertama kali bertemu Susi, gadis manis dengan tubuh sintal yang membuat hatinya kedat-kedut. Wadi jatuh cinta kepada Susi, apalagi melihat senyuman Susi. Makin sukalah ia pada gadis itu. Emang Susi suka sama Mas? Tanya Wadi di suatu pagi saat bertamu ke rumah Susi. Ditanya begitu, Susi tersenyum malu-malu. Menurutnya wajah Wadi tampan. Jelas dirinya tak menolak saat bertemu Wadi yang berpawakan tinggi itu. Kalau Susi suka sama Mas, mau nggak Susi jadi pacar Mas? Wadi mengerdipkan sebelah mata. Makin serseranlah Susi kala itu. Susi tak pernah tahu bahwa Wadi telah memiliki kekasih di Cilacap. Sejak saat itu, Wadi dan Susi mengikrarkan diri sebagai kekasih yang saling mencintai dan tak terpisahkan. Satu hal yang membuat Wadi kagum dan penasaran. Susi bukan tipikal cewek yang mudah terkena rayuan gombal lelaki, dibujuk dengan cara apapun. Tak mudah bagi Wadi untuk membuat Susi mau ia sentuh, walau hanya sekedar ciuman di pipi. Mas, seorang perempuan itu harus bisa dijaga kehormatannya. Agama mengajarkan agar kita jangan mudah tergoda bujuk rayu setan yang akan menyesakan. Kita memang pacaran Mas, tapi belum saatnya bersentuhan. Jika Mas ingin menciumku, Mas harus nikahi aku dulu. Gak perlulah pacaran lama-lama. Kalau Mas sudah serius, kita nikah. Gimana? Ditantang menikah, Wadi ketar-ketir. Ia sangat mencintai Susi. Tapi bagaimana dengan Gina yang selalu bersedia diajak bercinta tanpa menolak sedikit pun? Di zaman sekarang, wanita berprinsip kuat seperti Susi sangat langka. Itu sebabnya Wadi tak ingin kehilangan Susi. Ia harus mencari cara agar bisa meninggalkan Gina tanpa dia merasa curiga ada wanita idaman lain dalam hatinya. Sementara itu di tempat lain, Gina hanya memandang piring berisi nasi dan ayam kecap kesukaannya tanpa berniat mencicipi. Mendadak dirinya kehilangan selera makan.
sama sekali tak mau menyantap makanan yang ada di depan mata. "Kenapa, Gin? Kok gak dimakan? Biasanya kamu sangat lahap makan ayam," ucap ibunya Gina yang merasa heran dengan kelakuan putrinya. "Enggak, Bu. Selera makanku mendadak hilang. Mana kepalaku pusing lagi, mual-mual juga," sahut Gina sembari memijit keningnya. "Kamu sakit, Gin?" tanya ibunya khawatir. "Masuk angin kali, Ibu. Keseringan naik motor sama Mas Wadi," ucap Gina asal menjawab. Padahal dirinya merasa curiga telah terjadi sesuatu dengannya. Setelah menaruh motor di halaman depan, Gina bergegas masuk ke dalam rumah. Lantas berjalan cepat menuju kamarnya. Ia tutup pintu lalu menguncinya. Dengan cepat tangannya meraih sesuatu di dalam tas. Alat tes kehamilan ini telah ada dalam genggamannya. Gina masuk ke kamar mandi. Setelah menampung air seni ke dalam sebuah wadah kecil, dengan tangan gemetar, Gina mulai mencelupkan tes pack yang ia beli tadi di apotik. Sekian detik kemudian muncul 2 garis warna merah dan sangat jelas. Mata Gina terbelalak. Tepat sekali dugaannya jika dirinya tengah hamil benih Wadi. Lelaki yang sangat dicintainya itu telah berhasil mengambil Gina. "Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan pada Mas Wadi? Dia harus bertanggung jawab dengan kehamilanku," Gina membatin. Teringat Wadi yang sudah seminggu ini tidak menemuinya dengan alasan sibuk bekerja. Wadi yang baru saja teleponan dengan Susi senyum-senyum sendiri sambil merebahkan dirinya di ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar sembari membayangkan wajah Susi yang bermain-main di pelupuk mata. Ponsel berdering membuat Wadi tersentak. "Halo Mas, ada sesuatu yang ingin ku kasih tahu. Bisa kita ketemu besok?" Ada apa sih, Gin? "Minggu ini Mas lagi sibuk banget. Minggu depan aja ya." "Gak bisa Mas, ini masalah penting. Pokoknya kita ketemu. Gak ada alasan apapun." Ditutupnya sambungan telepon dengan kasar. Gina benar-benar dilanda gelisah. Pikirannya berkecamuk. Khawatir Wadi tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. 1 jam lebih lamanya Gina menunggu kedatangan Wadi. Namun yang ditunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Gina berjalan ke sana kemari dengan perasaan kesal. Sengaja ia memilih ketemuan di rumah temannya, tetapi Wadi tetap tidak muncul. "Mungkin dia memang lagi sibuk, jadi gak bisa datang," kata temannya. "Sesibuk-sibuknya dia, pasti ada waktu lah buat nemuin aku. Sejak pulang dari Tasik, sikapnya jadi berubah. Jangan-jangan dia selingkuh di sana," duga Gina. "Jangan berburuk sangka dulu. Mas Wadi kan orangnya baik dan setia," bela temannya. "Emang dia baik dan setia, tapi aku merasa aneh aja semenjak dia pulang dari sana." Akhirnya Gina mencoba menghubungi Wadi lagi. Panggilan terhubung. "Halo Mas." "Sudah aku bilang Mas lagi sibuk, Gin. "Panggilan teleponmu sangat mengganggu." "Tapi aku udah nunggu lama Mas. Ada yang mau aku omongin." "Ngomong aja sekarang. Mas gak punya banyak waktu." "Mas kok jadi aneh sih?" "Sudahlah, jangan basa-basi. Apa yang mau kamu omongin?" Sebelum menjawab pertanyaan Wadi, Gina menarik nafas panjang, bersiap untuk mengetahui reaksi dan jawaban dari pria yang amat disayanginya itu. "Aku hamil Mas, udah telat sebulan." Akhirnya keluar juga ada yang ingin Gina sampaikan untuk Wadi. Tentu saja Wadi merasa terkejut, tidak menyangka jika Gina sedang hamil. "Apa? Kamu hamil?" ulangnya. "Iya Mas, aku mengandung benihmu. Kamu harus tanggung jawab." Wadi tampak dilanda resah dan gelisah. Sungguh di luar dugaan jika saat ini Gina tengah mengandung benih cintanya. Padahal selama ini dia hanya menikmati kesenangan semata tanpa memikirkan akibatnya. "Tidak lama lagi aku akan menikahi Susi. Jangan sampai Gina tahu tentang hal ini," batin Wadi. Melihat kedatangan Wadi, binar bahagia terpancar dari wajah Gina. Tanpa ragu Gina memeluk kekasihnya. Namun Wadi tak memberikan reaksi apapun. Ia hanya diam membuat Gina penasaran. "Kamu kenapa Mas? Tidak senang ketemu aku?" tanya gadis bertubuh sintal itu. Wadi menggeleng, lalu mendekati kursi dan mendudukinya. Diikuti Gina yang juga ikut duduk di hadapan Wadi. "Mas, kamu harus cepat nikahin aku. Kalau enggak,
Lama-lama perut ini akan semakin membesar, Mas. Aku tak mau sampai kedua orang tuaku tahu. Mereka bisa marah dan mengusirku dari rumah. Dulu Mbak Leni juga diusir dari rumah karena ketahuan hamil sama pacarnya. Sampai sekarang hubungan Mbak Leni sama ibu dan bapak kurang baik. Mereka juga pasti akan mengusirku jika tahu aku sedang hamil. Bagaimana, Mas? Apa yang harus aku lakukan? Kegalauan mendorong Gina mendesak Wadi agar mau menikahinya. Namun Wadi merasa bingung. Ia harus menentukan pilihan dengan menikahi Susi dan terpaksa harus meninggalkan Gina. Menurut Mas, lebih baik. Jangan bilang Mas suruh aku menggugurkan kandungan ya. Aku gak mau. Ini anakmu, Mas. Ya, Mas tahu. Tapi masalahnya, Mas belum siap menikahi kamu. Apa? Mas gak mau nikahi aku? Lalu bagaimana dengan janin ini? Aku tidak mau berdosa dengan menggugurkan kandungan. Ini darah daging kita, Mas. Gina tetap mengibah agar Wadi mau bertanggung jawab dengan menikahinya. Dengar dulu, Gin. Mas tidak menyuruhmu untuk melakukan aborsi. Tapi coba kamu pikirkan baik-baik. Pernikahan itu harus dipersiapkan secara matang. Tidak bisa gerak-gerusuk. Mas juga harus bicara baik-baik dengan keluarga Mas. Nggak bisa langsung nikah gitu juga. Kamu ngerti kan maksud Mas? Wadi menggenggam erat kedua tangan Gina yang hanya diam tertunduk. Harapannya agar Wadi mau bertanggung jawab sirna sudah berganti rasa kecewa yang kini memenuhi rongga dada. Wadi mengabaikan panggilan berkali-kali dari Gina. Ia sedang bersiap-siap untuk pulang ke Tasik esok hari. Lu yakin mau resign? Pikirlah baik-baik. Jika lu mendadak berhenti kerja lalu balik ke Tasik, hal itu malah akan menimbulkan kecurigaan buat si Gina. Kasihan dia, bro. Lu jangan mau enaknya aja. Lu masih tanggung jawab. Dahlah, Dun. Gak ada lagi yang harus gua pikirkan. Tekadku udah bulat untuk berhenti kerja dan meninggalkan kota Cilacap. Lu bilang jangan kalau gua menikah. Lu mesti simpan rahasia ini rapat-rapat. Jangan sampai Gina tahu alasan kepulangan gue. Kalau lu mau, lu pacari aja si Gina dan jadi bapak dari bayi yang dikandungnya. Tega banget lu sama Gina. Dia udah nyerahin segalanya ke lu. Lu malah gak mau ambil pusing dengan keadaannya saat ini. Gimana kalau dia bunuh diri? Pertanyaan Madu membuat Wadi terperangah. Lu jangan asal ngomong ya, Dun. Gue emang udah bikin si Gina hamil. Tapi kita melakukannya suka sama suka. Gak ada terpaksa maupun disiksa. Kalau sekarang dia bunting, ya risiko lah. Kenapa dia nyerahin tubuhnya ke gua? Gue kan kucing. Ya gak mungkin biarin ikan pada terunggak di depan mata gua. Ya gue makanlah sepuasnya. Wadi semakin berang. Gue gak nyangka ternyata lu bajingan, Met. Hanya karena kehadiran cewek lain, lu tega ninggalin pacar sendiri yang lagi hamil dan butuh sandaran lu. Badun hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Wadi yang telah dibutakan oleh cinta kepada gadis bernama Susi. Selamat Wadi sudah tidak bisa berpikir jernih untuk melanjutkan hubungan dengan Gina. Tujuannya sekarang adalah pulang kampung dan bersiap menikahi gadis idaman di hatinya. Gina terisak di kamar mandi. Air mata tak henti mengalir membasahi pipi mulusnya. Ia tidak menyangka Wadi tega meninggalkannya tanpa pesan apapun. Jangankan minta maaf. Saat berhenti kerja dan memutuskan untuk pulang kampung, Selamat Wadi hanya sekali tak memberitahunya. Bahkan nomor kontak yang Gina simpan di HP-nya sudah tidak aktif lagi. Kemana lagi ia harus mengadu? Lelaki berwajah ganteng keturunan Jawa Sunda itu mendadak hilang begitu telan bumi. Gina tak bisa membayangkan gimana kehidupan dia ke depannya tanpa Wadi di sisinya. Selama ini Gina sangat memuja-muja kekasihnya sebagai pria yang baik, mesra, romantis dan penuh cinta. Perlakuannya yang begitu manis dan lembut nyatanya hanya kebagian saat yang kini telah menolehkan kenangan buruk dalam hidupnya. Luka batinnya serasa disayat sembilu yang tidak pernah Gina duga. Ternyata Wadi sudah mempunyai calon istri yang tak lama lagi ia akan menikah. Sebuah pernikahan yang berimbas rasa kecewa, sakit hati dan penyesalan tiada henti. Gina menyesal kenapa dulu dipertemukan dengan Wadi, lalu jatuh cinta kepadanya, jika pada akhirnya dia yang tersakiti. Katakan pada aku, Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Wadi berhenti bekerja dan pulang ke Tasik tanpa memberitahuku? Aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku. Jawab, Mas, jangan bikin aku penasaran. Desa Gina pada Madun sewaktu dia mencari Wadi ke tempat kosannya. Namun Wadi sudah tak ada di sana.
Sebenarnya aku gak tega mau bilang ini sama kamu, tapi apa boleh buat. Aku juga gak nyangka si Wadi bisa bersikap seperti itu. Dia sudah dijodohkan dengan seorang gadis di kampungnya, dan tak lama lagi mereka akan menikah. Itu yang dibilang Wadi pada aku. Meski merasa tak enak hati, Madun terpaksa membeberkan rahasia Wadi kepada Gina. Mendengar penuturan Madun, dunia seakan runtuh menimpa dirinya. Di luar dugaan, rupanya Wadi telah dijodohkan dengan wanita lain. Dunia menjadi gelap gulita bagi Gina. Hatinya tersakiti, jiwanya terguncang. Hidupnya telah hancur dikarenakan keegoisan seorang lelaki bernama Wadi yang tanpa perasaan tega meninggalkannya dalam keadaan hamil tiada pertanggungjawaban. Dan plak, tamparan keras mendarat di pipi mulus Gina. Sang ayah murka mengetahui kehamilan putrinya. Dulu putri sulungnya telah membuatnya malu dengan hamil di luar nikah. Sekarang hal yang sama terulang lagi pada anak bungsunya. Bapak pernah bilang sama kamu, jangan dekati laki-laki itu. Dia datang dari luar kota, dan kita tidak tahu asal-usulnya. Apa yang terjadi sekarang, ha? Kamu hamil gara-gara dia. Bapak tidak mau tahu. Kamu cari laki-laki itu dan minta tanggung jawabnya. Jangan pernah kembali sebelum membawa laki-laki itu kemari. Kemarahan sang ayah telah membuat Gina semakin terpuruk. Kemana dia harus mencari Wadi? Masih mending dulu pacar kakaknya mau bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan dirinya? Berkenalan, lalu jatuh cinta. Kemudian memadu kasih tanpa terikat pernikahan suci. Kini meninggalkan kehamilan yang butuh pertanggungjawaban. Namun apa daya, Gina tak mungkin bisa menemukan Wadi. Satu-satunya cara ia harus meninggalkan rumah dalam keadaan hamil. Untuk sementara Gina tinggal di rumah Wiwin temannya. Tapi aku tak bisa terus menampung kamu di sini. Apa kata orang tuaku nanti? Lebih baik kamu ikuti saran Mas Wadi untuk... Gila kamu ya. Kamu dan Mas Wadi sama gak warasnya. Aku sudah berdosa dengan melakukan hubungan di luar nikah. Masa harus ku tambah lagi dengan menggugurkan kandungan ini? Gina tidak terima dengan usul temannya. Ya wis, mau gimana lagi? Kamu gak mungkin bisa menemukan Mas Wadi. Emangnya kamu sudah siap dengan cemoohan orang-orang? Bapakmu juga gak mungkin mau menerima kamu. Sekarang pikirkan baik-baik rencanamu ke depan. Aku cuma kasihan saja sama kamu. Malam itu Gina merasa gelisah. Dirinya sadar telah melukai perasaan orang tua dengan kehamilannya. Namun ia tak mau menambah dosanya dengan membunuh janin yang tak berdosa. Tangannya meraih ponsel. Dibukanya galeri yang memperlihatkan foto selfie-nya dengan Wadi. Seketika bayangan kemesraan yang terjalin di antara mereka melintas satu persatu dalam ingatan. Mas Slamet, begitu besar rasa cintaku padamu hingga aku tak ingin kehilanganmu. Namun ternyata kau tak lebih dari seorang lelaki bajingan yang hanya akan mau menikmati tubuhku saja. Habis manis supah dibuang, kini kau cempakkan aku setelah diriku berbadan dua. Jika terjadi sesuatu padaku, kalau orang pertama yang harus bertanggung jawab, tak akan kubiarkan hidupmu bahagia di masa tua nanti. Akan kubuat keturunanmu merasakan kepedihan yang aku rasakan. Anakmu harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dia sayang. Daripada harus kehilangan anakku, lebih baik ku akhiri saja hidupku. Toh takkan ada laki-laki yang mau menerima wanita hamil sepertiku. Mas Slamet, tunggu pembalasanku. Gina mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kemudian ia keluar kamar, diiringi satu tekad yang telah tertanam kuat di hatinya. Win, aku mau keluar sebentar, nyari soto, ujar Gina kepada temannya yang lagi asik main HP. Oh, aku antar ya, kata temannya. Gak usah Win, deket kok di depan, jawab Gina. Lantas ngeloyor pergi dengan berjalan kaki. Wiwin merasakan keanehan dengan perilaku Gina. Biasanya Gina selalu minta antar walau hanya sekedar membeli makanan. Sudah seminggu Gina tinggal di rumahnya, berbekal uang saku pemberian Wadi. Gina terus melangkah menyusuri jalan diterangi cahaya lampu yang terpasang di beberapa pinggir jalan. Tatapan matanya kosong, angannya menerawang jauh. Teringat seseorang yang telah membuatnya menderita. Tiba di persimpangan, Gina berbelok ke kanan menuju arah stasiun kereta api. Seseorang pengendara motor yang melihat wanita berjalan sendirian memelankan laju kendaraan seraya menghampirinya.
Mau kemana mbak? Mari saya antar. Gina menoleh. Gak usah mas, deket kok, sebentar lagi sampai, jawabnya. Tapi kasihan si mbaknya jalan sendiri. Emang gak ada yang ngantar? Tanya pengendara motor lagi. Gak perlu diantar, deket kok. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.